3 yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman US Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu kisah menarik, teman-teman. Ketika kami mendatangi salah satu keluarga yang mengeluhkan tentang kondisi anaknya yang mengalami kecanduan gadget, kami mendapatkan informasi dari ayahnya bahwa awalnya ayahnya ini memberikan fasilitas kepada anaknya gadget ataupun laptop, tujuannya agar terhindar dari pergaulan anak-anak yang di sekitar rumahnya yang bermaksiat. Mereka ngerokok, mereka berbicara kasar, kotor, bermain judi dan sebagainya. Lalu tujuannya sebenarnya baik, orang tua ini ingin menghindari anaknya agar tidak mengikuti apa-apa yang menjadi kebiasaan orang-orang di sekeliling rumahnya yang melakukan keburukan. Tapi yang dia lakukannya ini salah, memfasilitasi tanpa membentengi, tanpa memberikan pijakan-pijakan. Nah, bagaimana memberikan pijakan-pijakannya? Tentunya ketika seseorang orang tua menghindari anaknya agar tidak tercemar sama pergaulan-pergaulan yang buruk, maka yang paling utama adalah memberikan pijakan berkaitan dengan agama, tentang tauhid. Dikuatkan keimanannya, dikuatkan tauhidnya, maka dia akan merasakan dirinya ketika ada hal-hal buruk yang ada di sekitarnya, maka dia akan terjaga. Fitrahnya akan hidup ketika dia melihat sesuatu yang buruk, maka fitrahnya akan hidup. Nah, berkaitan dengan bapak yang sudah terlanjur menyiapkan fasilitas untuk anaknya, di rumah seperti laptop, handphone, pastikan memberikan pijakan-pijakan. Pertama, pastikan menyampaikan kepada anaknya berkaitan dengan hak kepemilikan dan juga fungsi dari alat itu tersebut. Contohnya ketika kita memiliki handphone, sampaikan ke anak bahwa ini handphone ayah. Pastikan ketika kamu mau minjam handphone ayah, pastikan izin. Nggak boleh ngambil tanpa seizin ayah. Begitupun ketika istri kita mau pakai handphone kita. Di depan anak kita jangan asal ambil aja. Nanti apa? Itu akan menjadi contoh yang buruk buat anak. Lah, kok ibu boleh ngambil handphone? Kok ibu boleh megang handphone? Kok ayah boleh megang handphone? Sedangkan saya nggak boleh. Nah, sampaikan tentang hak kepemilikan dan juga masalah fungsi. Hak, misalkan ibu mau pinjam, walaupun ini handphone ayah, disampaikan, ayah izin ibu pegang handphone ayah atau pinjam handphone ayah. Dan ibu pegang handphone ayah, pastikan ini hanya untuk menelepon atau ada bisnis. Atau ada hal yang perlu dilakukan dengan handphone. Nah, lalu kedua, sampaikan tentang fungsi. Handphone itu fungsi apa? Untuk komunikasi, untuk bisnis, atau hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, kalaupun anak menggunakan handphone, sampaikan ke anak, pastikan hanya untuk belajar. Ketika dia untuk menggunakan untuk bermain, bukannya kita tidak sepenuhnya melarang, sepenuhnya enggak. Sampaikan ketika kita main, pastikan diberikan batasan-batasan waktu. Misal gini, ayah, bunda, saya izin pegang handphone. Saya tanya, tujuannya buat apa? Buat main. Pastikan ayah hanya mengizinkan waktunya 15 menit, misalkan gitu. Nah, ketika sudah masuk 15 menit, harus komitmen. Pastikan handphone dikembalikan ke ayah. Kalau nggak dikembalikan, mohon maaf, handphone ayah ambil secara paksa. Jadi ada penyampaian berkaitan dengan fungsi dan juga kepemilikan. Nah, ini perlu diterapkan di dalam keluarga agar kita, anggota keluarga dan anak-anak, tidak asal menggunakan handphone tidak sesuai dengan fungsinya, dan ketika ingin mengambil barang milik orang lain, pastikan atas izin orang yang memiliki handphone tersebut atau yang memiliki benda tersebut, tanpa mengambil tanpa memiliki izin. Semoga ini tips ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di dalam keluarga, agar tidak terjadi hal-hal yang justru akan membuat anak kita kecanduan bermain handphone. Maka betul dari perkataan dari salah satu ulama yang menyatakan bahwa ketika diri kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, maka akan disibukkan dengan hal-hal yang buruk. Maka sibukkan diri kita, keluarga kita dengan hal-hal yang baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.